kita berani pula kita membantah marifat. Nah, kalau membantah tanpa mengalami, artinya mempelajari, berarti adalah satu kedustaan, ya, satu kebohongan bagi dia. Ya, nah, gitu sahabat beriman. Jadi kalau sudah mantap sholat kita, sudah mantap perbuatan kita, wadah kita ini sudah mantap, sudah bersih, sahabat beriman sudah bersih. Nah, jadi kita harus bagaimana? Ya, tadi berbentuk sa'adiyah. Sa'adiyah ini tidak katakan sesungguhnya saya itu yang zohir, saya juga itu yang batin. Berarti ada batin. Ya. Nah, kita harus perlu tahu, perlu harus kaji. Kaji apa? Kaji pada hakikat. Marifat juga ada kajiannya, sahabat. Marifat juga ada kajiannya. Torika juga ada kajiannya. Hakikat juga ada kajiannya. Ya. Makanya kajian tuh, makanya hakikat tuh luas tuh. Hakikat pada marifat, hakikat pada torika, hakikat pada hakikat itu sendiri. Hakikat itu kajian bagaimana kita mengkaji sesuatu apa yang kita lakukan dalam perbuatan kita itu. Contohnya saya sholat, ya. Sholat saya ini bagaimana dia akan menjadi satu ibadah. Ibadah itu kan sudah dikatakan dalam awal, dalam satu yang awal rukun Islam, yaitu syahadat. Ya. Syahadat itu menggabungkan, ya, atau menyaksikan, ya. Syahadat itu menggabungkan. Kita bersaksi, artinya kita di situ artinya bagaimana kita menyaksikan, artinya di situ kita yang kita artinya yang kita imani tadi, artinya zahir dan batin ini adalah satu bagi diri kita, sehingga mereka mampu meninggalkan agamanya dan masuk kepada agama Islam. Karena mereka sudah dimanai Al-Quran dengan orang yang membimbing mereka. Makanya kebanyakan pembimbingnya itu nggak diketahui, ya, rahasia bagi kita, rahasia bagi mereka. Gitu sahabat. Ada pembimbingnya tuh, ada yang mendukung mereka. Orang yang ulul albab. Jadi kalau sudah mantap syariat kita, saya duduk selama ini di masjid, saya samakan duduk saya dengan duduk di warung, sehingga rasa capek duduk di sini luar biasa, sehingga berdiri di masjid sungguh capek banget. Karena kalau kita samakan duduk di masjid dengan duduk di warung, kita samakan berdiri di masjid dengan berdiri antri tembakau. Sama tuh, kita samakan berdiri antri sembako tuh. Berdiri antri sembako capek, berdiri dalam sholat juga rasa capek. Kenapa? Tak ada hakikatnya, kita samakan tuh berdirinya. Ya, ini yang berbahaya sahabat beriman. Kalau dia yang bergerak, sahabat beriman, kalau dia yang bergerak di situ, kalau dia yang bergerak, dia yang tunduk, jasad ini kalau artinya kalau jasad ini kalau hanya ngikutin, dia tidak akan merasakan apa-apa. Dia tidak akan merasakan penat, pegal, ngantuk, pikiran kemana-mana. Karena apa? Dia yang sudah kuasai kita di situ, dia sudah menguasai. Jadi makanya ada doa yang sangat besar dalam sholat itu, yaitu apa yang kita baca di dalam duduk. Ya. Nah, kalau memang benar-benar sholat kita itu benar, sahabat berimannya, Allah akan mengabulkan apa yang kita doakan dalam sholat. Apa doa dalam sholat? Rabbi firli warhamni wajhubni. Nah, itu Allah akan kabulkan. Kalau memang doa kita artinya ya sholat kita benar. Nah, itulah doa yang besar tuh. Makanya kalau habis sholat jangan lagi berdoa. Ya. Makanya habis sholat itu tidak diperintahkan untuk berdoa lagi. Tidak ada tuh perintah. Makanya misalnya tahiyat awal itu dinamakan martabat. Itu di saat artinya pernyataan Allah terhadap ketuhanan umat. Hanya diangkat Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Salat rukun 13 kan masuk salawat, ya.
Salat rukun 13 masuk salawat. Tapi kenapa salawat di sini masuk wajib dalam salat? Padahal itu salawat itu adalah sunnah. Nah, itu pernyataan ilahi nasnya. Kan salawat itu kan sunnah, tapi kenapa salawat di sini diwajibkan dalam sholat? Nah, itu yang dikatakan pernyataan ilahi nasnya. Pernyataan maujudnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Itu pernyataan nasnya ya. Makanya Al-Fatihahnya nggak berisik tuh, ya. Karena tajali sirullah di situ ya. Nah, daripada ayat awal Allahumma shalli ala sayyidina. Nah, itu di dalam hukum marifatullah. Tapi kalau syahadat pada ayat akhir, nah itu Rabbil alamin ya. Tapi kalau syahadat pada ayat akhir itu Rabbil alamin. Kalau ayat awal tadi ilahi nas ya. Nah, ketuhanan Allah pada diri. Nah, itu yang dibisikkan di seluruh alam tuh. Al-Fatihah itu dibisikkan tuh. Ya. Nah, itu yang dibisikkan tuh. Jadi kalau di ayat akhir, ini perlu kita ketahui pernyataan ketuhanan pada sekalian alam ada pada diri manusia. Ya itulah yang dikatakan polifahan kita. Polifa. Nah, inilah yang dikatakan toibatulillah. Itu adalah pernyataan Allah pada diri dalam sifat ketuhanan pada sekalian alam. Bahwasanya manusia itu wafi anfusikum as-salatusir. Jadi ada juga terakhir kita salam ya. Salam ini bukan mengakhiri sholat ya. Apa sholatnya? Tawaf, solu ala tawaf. Selagi dia bergerak dengan Allah menilai dia gerakannya adalah ibadah ya. Ini yang dikatakan sholatul doim ya, sholatul doim. Jadi jangan kita menafsirkan sholat doim ini menggugurkan sholat wajib ya. Tidak ada tuh kalau orang macam saya udah ma'rifat, saya udah paham sholat doim ya, saya udah nggak lagi beda saya sholatnya dengan sholat syariat, itu salah ya. Saya beda dengan sholat syariat, itu salah. Udah dikatakan tadi, walaupun kamu sudah ma'rifat, jangan keluar dari hukum Islam ya. Mentang-mentang kamu ma'rifat udah nggak sholat 5 waktu, itu kafir kita tuh sahabat budiman, itu salah, pemahaman yang salah. Ada yang katakan juga kalau sholatnya orang ma'rifat itu beda dengan sholat orang syariat. Nah, kalau orang yang sholat ma'rifat itu kan artinya bedanya bagaimana dia sudah tidak melihat dirinya yang sholat ya. Itu orang ma'rifat ya. Akan di situ hanyalah Allah yang menggerakkan diri. Sehingga keakuannya di situ sudah tidak lagi memiliki keakuan diri. Sifat kemanusiaan sudah nggak ada ya. Seperti apa sifat kemanusiaan? Sifat keakuan. Sifat keakuan itu adalah keegoisan, keangkuhan ya. Jangan karena kita ingin memperbanyak pahala, karena jangan kita ingin hanya untuk mencari surga dan takut kepada neraka, sehingga sholat kita itu rajin setiap hari. Tapi bagaimana kita harus mencintai Allah dan kita takut juga kepada Allah. Bukan kepada nerakanya yang kita takuti, bukan kita cuma cinta kepada surganya, tapi cinta kepada Allah. Takut kepada Allah, jangan takut kepada neraka. Kenapa harus takut kepada neraka? Nah, itulah bedanya tuh. Jadi gerakan manusia itu adalah gerakan salat ya, yang dikatakan sinlato ya, sinlato ya. Sin itu manusia, la itu alam, to itu ibadah, ta ya, ta titik 2 sifatnya ibadah. Jadi manusia itu adalah alam ibadah. Solu alam ya, solu alam ya. Alif lam mim ya. Makanya kita ini sifatnya Allah. Kalau kita mengkaji syahadat itu bisa 7. Semua ayat Allah itu 7 pengkajian dalam satu ayat
ya. Bismillah 7, Syahadat 7, Al-Fatihah 7, semua 7. Langit 7, tawaf 7, semua 7 sahabat beriman. 7 itu namanya sifat golongan. Nah, kita ingat sifat golongan Allah. 7 itu namanya sifat golongan. Kita ingat golongan sifat Allah yang lagi nonton. Amin ya, amin ya rabbal alamin. Jadi makanya dikatakan atayatul mubarakatun thayyibatulillah. Atayatul mubarakatun thayyibatulillah. Secara hakikat hadapkan wajahmu. Thayyibatulillah itu atas namaku, membawa amanah. Ya. Assalamualaikum ya ayuhan nabiyyu wa rahmatullah. Hai manusia, salam alaikum Muhammad. Kalau Allah katakan Muhammad, itu adalah nur sifat. Ya. Tapi kalau amalia itu kepada Nabi Muhammad. Ya. Tapi karena kita berpedoman tentang pemahaman ketuhanan, itu Muhammad adalah nur sifat bagi Allah. Ya. Pedoman dalam amalia itu adalah jatuh kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau Muhammad mengatakan Muhammad pada wahyu, nah itu wujudnya manusia ya. Maka salam itu menghantarkan Allah thayyibatulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita menyampaikan amanah Allah tadi ya. Baru kita menyampaikan amanah Allah tadi kepada seluruh sekalian alam nih. Mata batin kita harus di situ sahabat beriman. Hanya kalau sholat itu perintah Allah. Apa perintahnya? Itulah thayyibatulillah. Inilah perintah dalam sholat tadi. Apa perintah thayyibatulillah itu? Ya itulah yang kita katakan tadi, bagaimana kita harus patuh, sujud, dan taat. Ya. Ini adalah sesuatu artinya bahwa diri kita ini adalah perjalanan Allah sunnah. Ya. Itulah amanahnya tuh. Amanahnya sahabat ini. Biar alam semesta ini memanggilmu apa? Memanggil kita adalah Rabbil Alamin. Assalamualaikum Tuhan sekalian. Karena apa? Alam ini sudah melihat di dalam diri kita. Di dalam diri kita itu sudah menguasai jasad kita sehingga dia melihat Tuhan semua di situ. Tuhan segalanya. Bang Yuda, bagaimana cara mengaktifkan rasa dalam bermarifat di saat aktivitas kita? Lihat jasadnya. Ya. Tidak bisa kita langsung Bang Hayulani, tidak bisa kita langsung, harus kita bagaimana kita memahami dulu tadi bagaimana tentang penglihatannya ya. Artinya kita mengalami dulu kesadaran di situ ya. Harus ada tafridnya, harus ada tajridnya, harus ada sahadat ya. Bagaimana kita menyatukan, bagaimana kita merasakan dan mengalami. Mengalami apa? Mengalami matanya, hafalnya, pendengarannya. Kita harus hikmat gitu ya. Oh gitu ya Pak. Iya. Kalau kita sudah mampu menyadarkan semua ini, yang 7 ini sahabat berimannya. Jadi yang melihat ini adalah dia. Makanya dia mandang tubuh ini adalah dia. Karena yang memandang adalah dia. Ya. Jadi kalau dia memandang adalah dia melihat tubuh itu adalah dia. Tapi kalau kita belum mampu menggunakan pandangannya, jangan sampai kita memandang dia, kita sudah mengaku diri sendiri, oh ini tubuhnya Tuhan. Kafir kita tuh. Jadi kita harus menyadarkan dulu pandangan kita nih. Buang keakuannya tuh pandangan tuh. Jangan keakuan kita pandangan tuh. Biar dia memandang Tuhan. Jadi dia yang memandang dirinya sendiri, bukan lagi kita yang memandang. Apalagi pendengarannya. 7 kesadaran di situ kita menuju dan 7 perjalanan. 7 kesadaran. Sampai di mana? Sifat ma'ani. Inilah ubun-ubun. Inilah yang dikatakan sidratul muntaha. Inilah yang dikatakan kesadaran yang sudah artinya penghujung kesadaran. 7 sifat itu sudah 7 artinya penutup kesadaran, segala kesadaran. Di ubun-ubun itu tempatnya. Inilah yang dikatakan sifat ma'ani. Inilah ma'nawiyah.
Makanya kalau kita sudah mematikan diri kita, menghancurkan pikiran kita, apa yang kita hancurkan? Sifat sombong, sifat gunung, sifat langit. Kita sedang merasa suci, merasa benar, merasa mulia, merasa pokoknya semua merasa. Hilangkan hanya dia semua dengan tujuh ini. Ini yang dikatakan orang-orang yang mukminin, orang-orang yang soleh, orang-orang yang sudah dihalalkan gerakannya oleh Allah, orang-orang yang soleh. Nah, inilah orang-orang yang sudah mampu bagaimana dia kun fayakun. Karena hanya Allah itu yang bergerak, yang berkehendak. Makanya Allah itu kun fayakun, dia tidak menjadikan, artinya dia tidak menciptakan, hanya kun fayakun. Kita makan bismillah, langsung berkah tuh makanannya tuh. Ya, berkah. Kenapa? Yang ngomong sudah Allah. Apa yang tidak bisa terjadi oleh Allah? Semua terjadi. Apa yang tidak bisa dikehendaki oleh Allah? Semua bisa dikehendaki. Ada orang sakit, kok bisa saya nyembuhin? Makanya kalau ada orang yang tahu tuh, bukan saya yang nyembuhin, tapi Tuhan yang nyembuhin. Nah gitu. Kenapa? Kalau manusia nggak mampu nyembuhin, ya nggak mampu. Hanya Tuhan yang mampu nyembuhin. Kenapa? Dirinya di situ sudah diliputi oleh Tuhan. Makanya kemustahilan Tuhan itu diperlihatkan di dirinya. Makanya orang itu heran-heran kadang-kadang. Wih, bisa ya orang itu ya, bisa gitu. Orang ini kesurupan cuma dipegang dikit doang, kok bisa sadar. Orang yang sakit, kok cuma disentuh aja kok bisa. Itu kemustahilan Allah tuh, karena Allah memiliki sifat mustahil. Mustahil bagi apa? Bagi pikiran kita, bagi akal kita, bagi makhluk yang memandang. Kalau orang yang sadar, yang sudah memandang, itu Tuhan tuh, Allah yang berbuat di situ. Bukan dia yang berbuat. Nah itu orang yang sadar. Tapi kalau pikiran yang memandang, kok bisa gitu ya? Terkagum-kagum tuh makhluk, goyang-goyang kepala dia. Boleh. Nah, gitu sahabat beriman. Hanya bagaimana ya kita usahakan sahabat yang meliputi. Tapi dengan syarat tadi yang saya katakan, kita harus merasakan, berhubungan, dan mengalami. Jadi nyatakanlah, kita harus nikmati pandangannya, mendengarannya, kalamnya, kita harus nikmati. Mengalami, kita harus alami, kita harus merasakan bahwa dia itu berhubungan dengan kita. Jangan terpisah-pisah sahabat ini. Nah, ini bukan 3 menuju 1 ya, tidak ada istilah 3 menuju 1. Tapi 3 dalam diri, artinya dalam diri kita, artinya 3 dalam diri harus dirasakan dalam satu kodrat, yaitu manusia. Tidak bisa kita langsung mendobrak ke Tuhan ya, tidak bisa. Ayo kompak, saya suka pengen banget saya ini. Kita tiup saja, insya Allah sembuh orang sakit. Iya, tiup aja itu udah sembuh. Kadang-kadang itu ada juga orang cuma lewat mic ya. Kadang-kadang juga orang cuma lewat HP. Mereka ngomong tuh, saling ngomong, dia cuma bicara doang sama orang yang sakit. Kok bisa mampu dinyembuhin tuh? Nah itu sifat mustahil tuh bagi Allah, dia memperlihatkan sifat kemustahilannya biar makhluk-makhluk ini nyadar, biar makhluk-makhluk ini tahu bagaimana Allah itu artinya maha perkasa. Allah itu maha luar biasa. Karena yang menyembuhkan ini bukan lagi dia, sahabat dirinya, dia sudah mampu dikuasai oleh Tuhan. Semua umat muslim mampu, sahabat dirinya. Semua kita di sini mampu. Kita pelan-pelan belajarnya, kita pelan-pelan ngajinya di sini. Fayakun kata Allah yang tiada semati, artinya fayakun kita hukum benar saja ya.
Makanya kalau ada kata-kata orang bilang, kok doa saya belum diterkabulkan ya. Bukan doa kita belum terkabulkan, tapi doa kita itu tidak sampai. Ya, tidak sampai ke sana karena kita belum diselimuti oleh Dia. Kalau kita masih ya Allah terus masih nyebut pula namanya, bukankah namanya itu adalah dirimu, yang nampak itu adalah Dia, ngapain lagi kita berteriak-teriak? Jadi ini dengan pemahaman bagaimana tentang ayat pedoman dalam Al-Quran, sahabat beriman, sesungguhnya dalam Al-Quran itu luar biasa ya. Luar biasa sahabat beriman, dalam Al-Quran itu luar biasa ya, sebagai petunjuk bagi manusia yang ingin mau berpikir ya. Artinya orang-orang yang mau ingin berpikir untuk jalan kepada jalan yang sirotol mustaqim. Ya, Al-Quran itu luar biasa. Luar biasa kalau kita sudah memahami bagaimana tafsirnya, bagaimana tentang jabariyahnya, tentang kajiannya, ya, tentang falakiahnya. Luar biasa Al-Quran itu. Saking luar biasanya ya, banyak apa yang kita mau inginkan dalam Al-Quran semua ada ya. Mau ilmu ini, mau ilmu itu, semua ada dalam Al-Quran. Kita paham, mengungkapkan makna dalam Al-Quran. Makanya kenapa kita manusia ini diberikan keunikan oleh Allah? Kok bisa dia tahu tentang ilmu tentang ketuhanan? Kok dia bisa tahu ilmu tentang semua Al-Quran sudah ditunjukin. Ya, makanya kita ini asal mula awal yang sudah terjadi, berarti kita harus mengkaji yang sudah terjadi, bukan kita kaji yang belum terjadi itu. Makanya asal manusia itu asal muasal ya, sesuatu itu yang terjadi, artinya terjadi kepada dirimu, asal muasal ada sesuatu yang terjadi ya pada dirimu sehingga dirimu itu bisa terjadi. Itulah yang menguasai dirimu. Itulah yang Tuhan bagi diri kita ya. Asal muasal Tuhan padahal tunggal ya, asal mula jadi. Itulah yang menguasai diri kita. Perlu lagi kita sampai mau mencari-cari lalu siapa itu pemilik nyawa, tidak perlu lagi, itu iman. Allah hanya memberikan kita sebatas itu. Jadi banyak orang yang mengatakan mana diri fanafila. Diri fanafila itu yang 7 itu. Kodat iradah samar basar kalam itu yang fanafila tuh. Kalau kamu mampu mewujudkan yang 7 itu, itu kamu sudah fana tuh. Kamu udah tenggelam tadi, udah fila tuh. Ya, itu yang diri fanafila tuh, yang 7 sifat itu yang diri fanafila. Yang 7 itu menjadi satu kodat dinamakan Al-Hakullah. Ya, masuk ke dalam zatnya Allah, masuk ke dalam batinnya Allah, hidup di dalam nurullah, sehingga berdirilah ayan karazia atau zohir yang dihalalkan oleh Allah. Jadi kita fokus saja seperti zohir ayan karazia yang dihalalkan oleh Allah tadi. Kita nikmati dunia ini, kenikmatan dunia yang tanpa batas. Nikmati aja. Yang penting jangan keluar dari kesadaranmu tadi, sahabat dunia. Di dalamnya ada ayan sabita, ya, jangan kita keluar, di dalam itu ada ayan sabita. Ya, ada batin, ada zat, ada nur. Mana yang 7 tadi? Itu yang menjadi tingkat kita tuh. Lapar dan haus itu pasti ada pada manusia, tapi yang tak boleh kelaparan itu adalah ruhani kita, ya. Jadi ada yang mau bertanya, sahabat beriman? Lanjut ada. Makanya yang diundang pada bulan Ramadan itu siapa? Yang diundang pada bulan Ramadan itu bukan kita, ya. Yang diundang itu dirinya yang fitro, diri yang suci.
Inilah yang dikatakan 10 amal besar. 10 amal besar. Berarti kita dirikan, kita sucikan. Ya, diri kita ini ya. Dengan apa? Diri yang fitro tadi. Diri yang fitro itulah kodrat tidak ada tadi, yang panasila tadi. Jadi kita lihat ayan karazia atau diri zohir, ayan sabita atau diri batin. Di dalam jasad ayan karazia itu ada ayan sabita, tak berupa makanan yang ada di dalamnya, batin, zat dan nur. Ayan karazia inilah wujud dan bentuk atau zohir bagi kita. Jadi yang hidup di diri kita, itu adalah diri, diri yang sebenar-benarnya diri. Diri yang mana? Bukan nur, bukan zat, bukan batin, ya. Tapi diri al-hakul. Mana diri al-hakula itu? Adalah diri halus, yaitu kodrat, iradat, kalam, bakar, hayat. Dia punya itu sifatnya tuh, ya. Dia punya tuh. Jadi dia punya diri halus namanya. Diri halus namanya Sami'un, Basirun, Tokalimun, Hayun, sampai ke Kodirun. Jadi itu diri al-hakula tuh, yang masuk ke dalam batin, nur zat, sehingga mewujud seperti kita sekarang, mewujud seperti jasad. Itulah yang dikatakan dianya Allah. Ya. Jadi kita lihat tulisan al-maut, ya, di atas waw ada sukun bulat di situ, ya. Kalau tulisan al-maut tuh, nah, di atas itu ada waw, di situ ada sukun bulat. Kayak macam ban mobil, nah, itu namanya sukun. Arti sukun itu mati, ya. Di bawahnya waw itu hu atau dia yang saya katakan tadi, ya. Jadi kalau dia yang berangkat, maka matilah semuanya. Ini yang dikatakan innalillahi. Ianya aku pulang kepada diriku, alif kembali kepada alif. Ya, bukan mati yang sesungguhnya, ya. Bukan mati orang yang meninggal itu, bukan, ya. Jadi kalau dia yang berangkat kemana? Berangkat maujud, menjadi maujud, maka matilah keakuan ini. Maka matilah kayak semuanya ini keakuan ini. Ini yang dikatakan digelar dengan innalillahi wa inna ilaihi. Makanya kalau dianya aku pulang kepada diriku, ya, alif kembali kepada alif astar atau yang terlihat, kembali kepada alif yang bersirat, yang tidak lagi kelihatan, ya. Alhamdulillah Rabbil alamin. Mungkin ada yang mau bertanya belum mau tutup kan itu? Udah mau tutup. Iya, silakan kalau mau tutup. Sudah hampir jam 12 di sana, Bunda Niti. Iya, kasihan. Itu Pak Guru udah ngantuk. Iya, ini hampir mau jam 12, ya. Seharusnya jam 12 saya tidur kan. Bang Alan, tutup doa Bang Alan. Besok lagi. Besok jam 4 lagi ya Pak Guru. Ya, Bentar. Dikit lagi nih, 100K. Bentar doa. Nggak apa-apa Bang. Udah itu. Nah, alhamdulillah. Berkah selalu. Insya Allah apa yang kita terima sama status kaya, Allah berikan kesempurnaan kita semua dalam berbagai apa ini. Kan doa untuk seluruh keluarga kita semua. Amin. Silakan Bang Alan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin.
اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وعزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والأقوال عند الحساب اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم تقبل بسر الفاتحة بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Ini ada tunggu ya kan ini kalau kita mengatakan ini saya kasih beri pemahaman sedikit. Kalau kita mengatakan amin ya amin ya, itu langsung ke diri ya. Amin itu dia atau aku. Amin itu aku ya. Kalau orang sudah paham sampai ke sana itu mengatakan bukan lagi amin. Aku ya. Amin itu aku ya. Amin itu aku. Amin. Makanya kalau kita menyebut amin masuk ke dalam ya. Biar terkabul doa kita ini. Iya, saya sambil yang mengikuti batin itu apa yang keluar masuk itu. Menapanya kasih Allah. Tapi kalau orang sudah paham, kalau orang sudah paham sampai ke sana itu bukan lagi amin, sudah niatkan dalam dirinya aku ya. Kalau amin itu kan dia ya atau aku atau ku al amin. Berarti kita bisa bilang langsung aku begitu. Jangan di dalam batin. Jangan dalam hati aja. Iya di batin maksudnya diisbatkan. Amin. Iya. Itu kan aku. Iya hajatnya lah begitulah. Makasih Bang Hamba semua. Berkah selalu. Kita Malam doakan. ini penuh lagi memori saya. Bagaimana ini besok-besok? Masih hamba Allah. Besok apa? Beli flash disk pindahin. Sama-sama Bang Dewi, sama-sama Bang Penatua. Semoga kita doakan semoga Pak Guru banyak rezekinya, banyak hajat-hajatnya Allah kabulkan, Allah berikan lancaran, Allah berikan karunia terindah. Semoga disebutkan ketemu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang apapun. Mohon maaf dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua yang di bawah ya berkah penuh barokah. Amin. Semoga mimpi penuh bintang berkaburan. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ya kakak sayangku cinta. Sebelum nanti yang ada waktu-waktu live aku keburu berakhir ya teman-teman ya. Dilangsungin kakak geget ya. Ya Allah. Azafier ya. Selamat bergabung kakak sayangku cintaku ya. Mau yang mana lagi boleh kak. Dimanfaatkan aja kakak sayangku cinta ya. Keburu live-nya berakhir, keburu nanti ada harga-harga kembali ke harga normal. Kakak sayang kakak cinta masih mau nanya yang mana boleh ya. Dilangsung aja sayang-sayangku. Sebelum nanti ada waktu-waktu live-nya keburu berakhir kakak. Dimanfaatkan aja say. Boleh banget teman-teman. Yang mana lagi boleh. Ya, kakak mau aku spill lagi yang mana-mana lagi boleh banget kakak sayang kakak cinta, boleh banget kak dimanfaatkan aja sebaik-baiknya waktu-waktu live akunya. Ya, dimanfaatkan aja sayangku cinta. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Dunia. Ya, yuk sayangmu yang mana kakak sayang, kakak cinta, ya. Boleh banget kakak, yang belum capeman sayang, ya. Kamu mau yang mana lagi? Ya, sebelum nanti ada waktu-waktu lagi yang keburu berakhir kakak Denia. Boleh banget. Yuk teman ya. Siapa lagi kakak yang belum capeman di check out payment. Teman-teman dimanfaatin aja teman ya. Sebelum waktu-waktu live aku keburu berakhir kakak sayang kakak cinta mau yang mana? Kakak sayang kakak cinta masih mau nanya-nanya yang mana lagi boleh banget ya. Seperti itu Abu Titu. Ya, Bermilk. Ya, sambil gabung sayangku cintaku ya. Yuk kakak sayang kakak cinta live aku sisa di 9 menit. Ya, oh sorry, iya 8 menitan sayang. Ya, live aku sisa di 8 menit lagi aja teman. Ya, sisa di 8 menit terakhir. Yuk yang belum capeman kak, live aku sisa di 8 menit lagi aja. 8 menit terakhir ya, yang belum capeman kak. 8 menit. 8 menit lagi aja say. Wait ya kak, aku mau cek dulu deh. Sebentar kakak sayang, kamu sambil komen dulu aja kakak sayang. Wait ya. Kamu sambil komen dulu aja teman ya, karena live aku juga udah gak lama-lama lagi. Ya, sebentar banget nih kakak sayang. Siapa lagi sayangku cintaku ya? Yang masih mau nanya-nanya boleh, yang mau cewek payment boleh. Ya, dilangsungin digercepin say. Dilangsungin digercepin kakak sayang kakak cinta sebelum nanti ada waktu-waktu live-nya keburu berakhir ya. Dimanfaatkan aja sayang-sayangku, besti ya. Keburu nanti ada harga-harga kembali ke harga normal ya. Mau yang mana ya? Kakak sayang kakak cinta mau yang mana ya? Kamu mau yang mana-mana boleh banget sayangku, cintaku ya. Seperti itu. Yuk dilangsungin aja kakak sayang kakak cinta ya. Dilangsungin digercep-gercepin aja dari sekarang kak say. Mau yang mana lagi boleh ya. Dilangsungin digercep-gercepin kakak sayangku, cintaku seperti itu ya. Dilangsungin aja kak. Yuk sayang, kamu mau aku spill yang mana? Ya, kamu mau aku spill yang mana-mana boleh banget teman-teman. Dimanfaatkan aja sebaik-baiknya waktu-waktu live akunya ya. Keburu waktu-waktu live akunya keburu berakhir. Keburu nanti ada harga-harga kembali ke harga normal. Kalau saya kakak cinta masih mau nanya yang mana lagi boleh ya. Live aku soalnya udah gak lama-lama lagi sayang. Live aku soalnya sudah gak lama-lama lagi. Teman-teman mau aku spill yang mana? Ya, dimanfaatkan aja kak. Dimanfaatkan aja sayang. Ya, dimanfaatkan aja. Mau aku spill yang mana kakak sayang, kakak cinta. Ya, boleh banget teman-teman ya. Soalnya live aku sudah di 5 menit. Ya, 5 menit lagi aja teman-teman. Yuk, dilangsungin teman-teman 5 menit terakhir ya. 5 menit terakhir kakak sayangku cintaku yang masih belum capeman yuk. Ya, 5 menit lagi aja say.
Ya sayang, kalau mau aku sepil yang mana boleh ya. Kakak sayang, kakak cinta yuk. Yang masih mau nanya-nanya, masih mau minta rekomendasi boleh banget. Kakak sayang, kakak cinta yang belum capemen kak. Ya, karena live aku sudah nggak lama-lama. Jadi buat kakak sayang, kakak cinta mau capemen sebelum nanti yang ada waktu live-nya keburu berakhir. Ya. Aku sambil mau report dulu ya. Aku sambil mau report dulu. Udah. Ya sayang ya. Siapa lagi kakak sayang, kakak cinta yang masih mau nanya boleh ya. Yang belum capemen kak. Kamu mau aku sepil yang mana lagi kakak sayangku, cintaku ya. Yuk kakak sayang, ukuran 47. Apa nih? Ukuran 47 bisa sampai panjang lagi berapa cm kak? 29 cm sayang kakak Ucup. Ya, kakak Ucup sampai ukuran 29 cm. 29 cm. Ya, kakak Ucup sampai 29 cm sayang. Ya, sampai ukuran 29 cm. Kayak gitu ya. Kakak Ucup kalau mau capemen dari sekarang say, karena live aku sudah tersisa di 4 menit lagi aja. Ya, karena live-nya sisa di 4 menit lagi aja. Jadi kakak sayang kakak cinta yang belum capemen, di capemen dari sekarang. Kayak gitu ya. Kakak Ucup lagi mau capemen warna apa nih? Kayak gitu ya. Udah sampai di 29 kak ukurannya. Kamu ukurannya di ukuran berapa nih kakak Ucup? Emangnya kamu di ukuran berapa sayang? Sentimeterannya ya. Sentimeternya kamu di ukuran berapa kak ya? Boleh kapan-kapan lagi aja sayang. Yuk kakak sayang, kakak cinta ya. Yang belum capemen kak. Yang belum capemen di capemen kakak sayangku cinta. Live aku masih di 4 menit lagi aja. Ya, 4 menit. Ya say, 4 menit lagi aja. Siapa lagi yang belum capemen? Ya, boleh banget kakak sayang, kakak cinta masih mau nanya-nanya mana lagi boleh ya. Bilang langsung ini garcepin aja kak. Keburu live-nya berakhir, keburu harganya kembali ke harga normal ya. Kakak sayang, kakak cinta masih mau nanya-nanya yang mana boleh. Yo, dimanfaatin aja say. Dimanfaatin aja sebaik-baiknya waktu live akunya sisa di 3 menit lagi aja ya. Sisa di 3 menit terakhir. Yo, yang belum capemen dari sekarang. Seperti itu kakak sayang, kakak cinta mau yang mana?